Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dialog Interaktif RRI Malabo. Dialog interaktif, mengulas tuntas dan selutik berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa setia yang menyaksikan kami melalui live YouTube RRI Malabo. Dan seperti yang kami informasikan tadi, saatnya Anda mengikuti dialog interaktif ya. Topik menarik kami hadirkan untuk di sore hari ini. Kalau kita katakan topik menarik, mungkin dari narasumber, Anda yang mendengarkan, Anda juga yang menyaksikan. Ini kalau udah melihat sosok ya yang ada di studio saat ini, pasti ini berbicara itu pastinya seputar ranahnya TNI ya. Nah, kita hadirkan langsung tamu istimewa kita untuk sore hari ini dengan topik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Wow, ini menarik sekali ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, tentunya di sore hari ini bersama narasumber kita Kolonel Infantri Beni Rahadian SEM Han ya. Ini yang pastinya sebagian, mungkin bukan sebagian nih, semua pemirsa pendengar pasti udah nggak asing bersama Danrem 012 Teguh Umar. Kita sapa saja langsung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, dan apa kabar baik Bapak? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya. Terima kasih Pak sudah hadir di studio. Lumayan dekat ya Pak ya, Korem dengan RRI. Tetangga lah kita ya. Iya, jarak tempuhnya alhamdulillah dekat ya Pak ya. 5 menit Dekat aja sekali. nyampe ya. 5 menit nyampe. Kalau selamat. Baik. Bapak terima kasih karena kita tahu mungkin giat Bapak begitu padat ya sebagai Danrem 012 Teguh Umar, tapi meluangkan waktu untuk ini bentuk sosialisasi ya, bentuk himbauan dan pedulinya kepada generasi-generasi muda ya. Betul. Sore ini saya padat sekali, tapi karena undangan RRI saya cancel yang lain semua. Masya Allah, tabarakallah, makasih. Baik Pak, kita juga berharap ya Pak ya, untuk sore hari ini itu maunya kita jangan berdua saja yang ngobrolnya. Begitu. Semoga ada orang ketiga. Ada orang ketiga nggak boleh ya Pak ya. Berarti kalau gitu ada orang keempat ya. Orang keempat, kelima. Makin lama makin banyak interaktif makin bagus. Amin, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan di sini para orang tua atau mungkin ini memang untuk adik-adik kita ya Pak ya. Adik-adik kita yang barangkali aduh sudah lama gitu ya, atau nanti didukung sama orang tua juga keinginan sendiri. Sudah lama mau jadi TNI dong gitu ya. Cita-cita lah cita-cita gitu ya. itu Betul. Mau jadi apa? Tentara. Jarang bilang TNI Pak. Mau cita-cita mau jadi apa? Tentara. Kalau masih kecil-kecil gitu kan kalau ditanya ya. Nah, ini waktunya menjadi prajurit TNI adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Tapi nah, ada tapinya nih untuk pendengar dan juga pemirsa. Pasti menunggu nih yang bagian gratis ya. Seperti apa sih gitu. Karena kan ini sebenarnya menarik, tapi ini kita tahan dulu yang gratis-gratisnya. Maka dari itu silahkan bergabung ya di 08 1168 89697, di 08 1168 89697. Jadi silahkan yang mau bertanya nanti ini langsung loh sama Pak Danremnya langsung ya. Kita datangkan Pak Danrem untuk sore hari ini, dan nanti boleh ditanya seperti apa jika ingin menjadi bagian dari TNI, step-stepnya. Nah, tapi sebelumnya nih Pak, sebelum kita masuk ke topik nih Pak. Nah, kan kalau kita juga pendengar, pemirsa kita juga kan ingin tahu, walaupun mungkin kalau orang tuh kan Pak Danrem gitu kan, tapi ada yang sebagian iya ini Pak Danremnya ya gitu, gitu kan, ya? Nah gitu kan. Nah kalau Pak Danrem sendiri nih Pak, Bapak kan sebagai Komandan Korem ya Pak ya, kalau sebutannya begitu ya Pak. Betul. Nah Danrem ini ada berapa kalau yang Bapak naungi ini ada berapa sebutannya apa? Kompi atau apa nih Mbak? Wilayah. Wilayah, iya. Wilayahnya Pak kalau untuk Barat Selatan tuh ada berapa? Saya Komandan Korem 012 Teguh Umar ini
satuan di bawah jajaran saya ada 9 kodim, Mbak. 9 kodim. Kodim ya. Mulai dari Sabang, kemudian Aceh Jaya, Aceh Barat ini, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Selatan, Subulu Salam, Singkil, bahkan sampai ke Simelu. Jadi ada 9 kodim di wilayah saya. Saya punya 9 kabupaten. Kemudian saya juga punya 3 batalion infanteri. 115 yang di Tapak Tuan, 116 yang di Alpen, 117 yang di Janto. Jadi wilayah saya sangat luas, Mbak. Sangat luas. Pastinya sore hari ini para Dandim semua jajaran Bapak nih nonton kita nggak nih kira-kira? Harus dong. Baik Pak. Dan ini kita berharap juga nanti ada dari Simelu ya, dari manapun nih pendengar kita bisa yang menyaksikan kita untuk sore hari ini bisa bergabung, bisa bertanya, sharing langsung dengan Pak Danrem ya, dengan narasumber kita. Karena Pak, ini yang biasanya ya, itu kan kalau udah dilihat misalnya nih Pak, aduh kan Bapak tentara nih, dari baju aja Pak udah mulai goyah nih, nggak berani nih kalau untuk mau misalkan mau bergabung gitu ya. Itu gitu. Pasti tapi sebenarnya nggak seperti itu pendengar dan pemirsa. Ini contohnya aja Dharma sama Pak Danrem loh sore ini. Alhamdulillah kita welcome sekali gitu. Karena TNI itu kan bagian dari masyarakat ya Pak ya. Sayang dengan masyarakat gitu kan Pak ya. Moto kita kan dari rakyat, bersama rakyat, dan untuk rakyat. Luar biasa. Baik Bapak, kalau untuk di Korem 012 Teguh Umar sendiri sudah berapa lama Pak bertugas? Saya menjabat masuk bulan ke-14, Mbak. Oh ini udah 1 tahun lebih lah. 1 tahun 2 bulan ya? 1 tahun 2 bulan saya jadi warga Melaboh. Waduh, Masya Allah. Baik, tapi sebelumnya Pak? Sebelumnya saya di satuan lama, di jabatan lama saya dekat Mbak, di sebelah, di Jayapura, Papua. Wah, siapa yang udah pernah ke ujung ini? Ujungnya Pak ya? Jadi kalau lagu nasional atau dari Sabang sampai Merauke, saya dari Merauke sampai Sabang. Iya, luar biasa. Aduh, ini pengalamannya luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi memang dari dari Papua ya Pak? Dari Jayapura, Papua. Jayapura, Papua, sekarang ada di Bumi Teguh Umar. Baik Pak, ini kita berbicara terkait tentang topik kita menarik. Menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, tapi sekali lagi nih, selamat ya Pak. Ini kan rentetan juga Pak. Kita kan tahu ya kalau Tentara Nasional Indonesia ya, TNI Angkatan Darat ini kan hari jadinya di 5 Oktober. Betul. Iya, ini kalau untuk Bapak sebagai Danrem 012 Teguh Umar Pak, kan ini kan sudah hampir hari H ya, di tanggal 5. Iya, tentunya betul. Ada giat-giat yang sudah dilaksanakan seperti itu ya. Betul. Ini apa aja sih Pak kegiatannya yang sudah berjalan? Menjelang hari ulang tahun TNI yang ke-80 ini, minggu depan tanggal 5 Oktober, sesuai dengan program dari Bapak Presiden, kemudian program-program unggulan Bapak Kasat juga, kita sudah mulai sejak bulan kemarin. Jadi banyak kegiatan kita yang kita laksanakan bersama masyarakat, seperti karya bakti, kemudian bakti-bakti sosial. Kemarin juga dari Kodim Abar juga kita melaksanakan bakti sosial dan perbaikan rumah tidak layak huni. Itu kita laksanakan di semua kabupaten yang di bawah wewenang saya, ada 9 kabupaten itu. Dan itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kalau kita melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni itu di rumah masyarakat, bersama masyarakat dan untuk masyarakat juga. Kemudian bakso-bakso kita juga memberikan sembako-sembako murah. Waduh, pasar murah ya? Pasar murah, perbaikan tempat ibadah, itu terus berlangsung sampai dengan besok tanggal 5 Oktober. Waduh, luar biasa. Dan juga nih ada turut juga serta Pangdam ya Pak ya? Betul. Kemarin Pangdam habis melihat kegiatan kita di sini dan beliau juga ya sangat terkesan lah dengan kita lakukan di sini dan berharap masyarakat bersama TNI selalu bersama-sama. Wah, luar biasa. Baik, dan yang pastinya juga untuk sore hari ini pendengar dan juga pemirsa, nah saatnya ya Anda dengar untuk sore hari ini kita berbincang terkait menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, ini yang awalnya dulu nih Pak, ini kan kita kan tahu nih sekarang nih kita lagi dialog terkait tentang merekrut gitu ya Pak ya, mencari bibit-bibit.
Ya, betul. Itu bibit-bibit unggul ya kan. Kita tahu nih anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda yang punya talenta, bercita-cita ini ingin menjadi tentara atau sebutannya TNI seperti itu. Nah Pak, ini sebenarnya kan sudah tahunnya itu nih Pak. Kalau misalnya nih kan kita ada sih, mungkin belum semua gitu ya Pak ya. Tapi ada yang udah apa namanya, kalau kita bilang ada berapa persen yang sudah pada tahu nih. Nah ada yang jauh-jauh tuh dari Melabuh nih Pak. Ada yang ke Banda Aceh. Ikutnya itu ke Banda Aceh katanya gitu. Mau ngapain gitu? Mau tes tentara katanya kayak gitu ya. Gitu. Ini tahunya ini dari mana sih Pak nih? Kalau untuk pembukaan pendaftaran, persyaratan semua ada di websitenya Mbak. Oh, ada website kita. Ini website nanti bisa tertulis nggak ya di sini? Oh iya. Iya ada nanti. Bisa Mbak ya. Boleh. Nanti tolong bisa ditulis dari RRI ataupun di kolom-kolom komentar. Boleh. Kalau pendaftaran administrasi kita bisa via online di website itu. Cuman untuk seleksinya memang jadi satu semua di Banda Aceh. Oh gitu. Jadi satu seluruh putra-putri kita yang ingin menjadi prajurit, pelaksanaan seleksinya jadi satu di Kodam di Banda Aceh. Jadi kalau yang tadi Mbak bilang ke Banda Aceh itu memang untuk seleksinya, tapi untuk persyaratan administrasi semua via online. Oh online. Bisa daftar online di situ. Kalau sudah lengkap, nanti mereka dipanggil, baru melaksanakan seleksi di Banda Aceh. Oh seperti itu. Jadi berarti ada websitenya gitu ya. Jadi kalau yang daftarnya itu lewat online-nya dulu gitu ya Pak ya. Jadi ada step-stepnya. Nah ini kan kalau kita lihat Pak, ini kalau untuk penerimaan dari menjadi anggota ya Pak, calon ya, anggota TNI seperti itu. Nah ini biasanya kalau untuk buka apa namanya pendaftaran ini berapa lama Pak durasi ininya, penerimaannya? Kalau untuk pendaftaran administrasi itu lebih kurang 1 bulan Mbak. Oh 1 bulan. 1 bulan. Namun untuk saya lihat daftar dulu Mbak ya. Boleh Pak. Karena kita beri informasi tidak boleh salah efeknya berbahaya. Iya benar. Berbahaya. Kalau untuk waktu penerimaan sudah berlangsung sekarang via online. Kemudian untuk tahap seleksi itu dimulai bulan awal Oktober itu sudah mulai Mbak untuk seleksinya. Jadi untuk online sudah bisa dari sekarang. Untuk validasi pendaftarannya nanti bisa ke Kodim. Nanti kita akan cek yang bersangkutan sudah diterima pendaftaran online-nya apa belum. Setelah itu baru mengikuti seleksi di Banda Aceh sesuai tahapan-tahapan seleksinya. Nanti di website itu nanti ditentukan di situ kapan seleksi administrasi, tatap mukanya, kapan pelaksanaan materi-materi jasnya, kesehatan dan lain-lainnya Mbak. Baik, nah untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk saat ini yang mau berinteraktif ya, ingin bertanya langsung, mungkin ada yang saat ini ada yang mungkin apakah saudara atau mungkin anak ya, yang ingin menjadi bagian ya, menjadi punya cita-cita ingin menjadi tentara, nah atau TNI, nah ini silahkan saja bisa di 08196888997. Jadi kita langsung saja mengajukan ya, misalnya ada sharing-sharing. Nah ini langsung saja bersama narasumber kita ada Bapak Danrem 012 Teguh Umar. Nah untuk tadinya Pak, ini kan kalau kita yang pastinya di mana masyarakat tahu itu tentunya ada websitenya seperti itu ya. Nah dan juga untuk pendaftarannya itu sudah mulai ya, online-nya sudah mulai seperti itu ya. Nah ini batasnya itu ada 1 bulan seperti itu. Nah mungkin untuk jelasnya juga kan ini memang dibuka Pak ya. Ini bisa ke Kodim yang ada di wilayah, di wilayah masing-masing ya. Nah atau mungkin kalau misalnya untuk hari ini Pak, apa sih yang istimewanya seperti itu ya? Dia kan ada yang istimewa nih di setiap, kalau merekrut ini di setiap tahun ya Pak ya? Setiap tahun ada setiap tahun ya. Nah istimewanya Pak, apa sih di tahun ini ada untuk apa namanya kalau kita katakan istimewanya untuk calon ya, untuk calon TNI ke depannya seperti itu? Untuk menjadi prajurit ini tentu tidak ya bahasa apanya ya, sekonyong-konyong lah ya. Jadi kebanyakan dari adik-adik kita, anak-anak kita, dia pengen jadi seorang prajurit TNI, namun tidak menyiapkan diri dengan baik. Kemudian gagal, mencari kambing hitam, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak berkaca terhadap diri sendiri. Itu yang terkadang membuat perekrutan ini menjadi dianggap tidak fair, karena persyaratannya kan banyak Mbak. Selain persyaratan usia, kemampuan yang lain. Nah, untuk usia pertama ada
ada kebijakan baru dari pimpinan Angkatan Darat, pimpinan TNI ini sama semua. Angkatan Darat, Laut, Udara sama semua. Oh, jadi sama semua. Karena saya Angkatan Darat, kita bicara Angkatan Darat sini. Betul. Padahal sama semua. Oh, iya. Nah, untuk rekrutmen selama ini untuk batas usia itu maksimal 22. Dengan adanya pertambahan masa purna, yang dulunya purna itu untuk bintang dan tambah 53 tahun, sekarang jadi 55 tahun. Sehingga batas penerimaan pun juga ada perubahan, yang semula 22 tahun sekarang jadi 24 tahun. Jadi anak-anak, adik-adik kami yang mungkin sudah lewat dari 22 atau 23 belum tertutup peluangnya untuk jadi prajurit. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Itu dari batas usia untuk tamtama terutama Mbak ya. Dari 22 jadi 24. Kemudian tinggi badan pun yang dulu 163 minimal, sekarang jadi 158. Waduh. Jadi kalau dulu ada anak-anak kita yang gagal tes prajurit karena kurang tinggi 1 senti, setengah senti, kan kasihan sekali. Padahal dia punya kemampuan, punya talenta yang pasti bermanfaat buat institusi. Sekarang dengan kebijaksanaan yang baru ini, aturan yang baru itu membuka lebih besar peluang pada pemuda-pemudi kita untuk jadi prajurit yang mungkin usia untuk tinggi badannya kurang dari 163, sekarang jadi 158, jadi peluangnya lebih banyak. Wah, seperti itu. Jadi ini yang istimewanya ya. Betul. Ini istimewanya. Kalau kemarin itu kan mungkin di tahun-tahun kemarin ada yang mungkin, aduh ini kan ini udah waktunya terakhir loh yang ikut usia tes. Terakhir nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi gitu Pak. Sampai ada yang mungkin Pak rajin berenang juga, itu yang positif Pak. Terus mungkin yang ada jedut-jedut kepala juga gitu Pak, untuk biar bisa tingginya nambah gitu. Benjol nambah 1 senti gitu ya. Kasihan. Jadi makanya ini ada perubahan dan ini sangat menguntungkan ya. Ini bentuk kecintaan supaya dari anak-anak muda kita, baik itu pria ya, laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan sebutannya apa ya Pak? Kalau kita KOAT, Korps Wanita Angkatan Darat. Ayo mana nih calon-calon KOAT nih ya? Kalau KOAT juga sama ya Pak ya? Maksudnya kalau untuk tingginya itu juga sama? Sama. Oh sama ya. Baik, nah itu ya untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, untuk bincang-bincang kita ya, itu tadi ada perubahan usia ya. Jadi kalau usia dan tinggi badan. Iya, usia dan tinggi badan. Itu yang signifikan ya. Nah, ini memang istimewanya di tahun ini. Kalau dulu tuh usianya itu kan 22, tapi 22 tuh udah finish ya Pak ya. Finish, sekarang, usia terakhir. Tapi sekarang 24. Bisa usia 24. Nah, terus juga karena memang untuk tinggi badan itu tingginya kalau tahun dulu 100 berapa Pak? 163 kalau sekarang 158. Nah, sekarang 158 udah bisa Pak ya? Memenuhi syarat. Betul. Baik. Nah, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, silakan bergabung bersama kita di 08 11 68 89697, 08 11 68 89697. Jadi topik menarik yang kami hadirkan untuk di sore hari ini bersama narasumber kita Bapak Danrem 012 Teguh Umar, Kolonel Infantri Beni Rahadian SEM Han. Menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini tetaplah bersama program 1 RRI Melabuh dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh Aceh Barat, dan kita akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir. LPP RRI Malabo hadir sebagai sumber informasi terpercaya bagi masyarakat di 6 kabupaten wilayah barat selatan Aceh, yakni Aceh Barat, Aceh Jaya, Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Untuk Anda melalui 3 program masyarakat. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, di sore hari ini ya Anda masih menyaksikan dialog interaktif tentunya bersama Dharma sebagai presenter, dan juga untuk narasumber kita ada Bapak Danrem 012 Teguh Umar yang pastinya di sore hari ini bersama Kolonel Infanteri Beni Rahadian SEM Han. Nah, kita berbicara terkait tentang menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Nah, tadinya Pak, itu sudah sangat istimewa sekali, yang mana tadi untuk di tahun ini ada perubahan usia, ada perubahan tinggi badan, seperti itu ya Pak ya. Betul. Bagi calon-calon yang ingin menjadi tentara ya, mudah-mudahan nanti dimudahkan tuh ya untuk calon-calonnya ya kan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, terus Pak ini masih di persyaratan Pak. Kan persyaratan itu kan ada umum. Ya. Terus kan ada juga persyaratan khusus. Betul. Nah, kita ke yang umum dulu nih Pak. Ke persyaratan umumnya apa nih Pak? Persyaratan umum menjadi seorang prajurit, iya. Yang pertama wajib WNI Mbak ya. WNI ya. Iya, kalau WNA tidak boleh jadi prajurit TNI. Nama juga TNI Mbak, bukan TNA. Kemudian dari segi usia tadi kan batas limit atas 24 yang sekarang ya. Betul. Untuk limit bawahnya minimal 17 tahun 10 bulan saat pembukaan pendidikan. Jadi kalau usianya masih 15 atau 16 itu dikhawatirkan secara kemampuan fisik dihadapkan dengan pendidikan akan dihadapi itu berisiko. Iya. Ini semua pertimbangan umumnya juga dalam bidang kesehatan juga Mbak. Iya. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal, jadi kan harus membuat SKCK juga. Iya, kelakuan baik. Kemudian juga memiliki kartu BPJS aktif atau KIS aktif. Kemudian yang terakhir persyaratan umum Mbak ya, yang secara garis besar tidak kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan. Mungkin itu seperti apa Pak? Mantan narapidana yang memang dicabut haknya oleh pengadilan. Nah, itu tidak bisa menjadi prajurit. Kemudian persyaratan lain tadi umum ya Pak ya. Umum. Persyaratan khusus Pak, itu yang pertama bukan mantan prajurit ataupun PNS. Jadi yang pernah jadi prajurit mungkin dipecat karena satu kesalahan, atau mantan PNS pegawai negeri yang dipecat, itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Misalkan nih Pak, ini misalnya bukan dipecat secara tidak hormat ya. Misalnya waktu sudah menjadi anggota TNI, resign nih istilahnya, aduh ini belum sanggup dulu gitu. Dan pada akhirnya sekarang menyesal mau ikut lagi. Itu gimana tuh Pak? Secara aturan tidak boleh, dan secara real pun juga tidak mungkin. Oh gitu. 2 kali capek. Secara aturan itu tidak diperbolehkan. Mantan prajurit TNI maupun Polri ataupun mantan PNS juga tidak diizinkan untuk jadi prajurit lagi. Baik. Kemudian persyaratan lain tinggi tadi sudah 158 untuk tamtama. Kemudian berijazah minimal SMA, MA, SMK ataupun paket C. Oh, paket C boleh? Boleh, sederajat. Jadi jangan kecewa bagi pejuang paket C ya. Bisa, karena kan kadang-kadang Pak, ini mohon maaf nanti kan ada yang bilang mungkin apa sih, kan beda nih gitu ya. Tapi udah kita dengarkan langsung ya untuk pendengar dan juga pemirsa, paket C juga boleh nih untuk mendaftarkan diri untuk menjadi calon prajurit TNI. Seperti itu. Lanjut Pak. Persyaratan lain, ikatan dinas selama 10 tahun dan bersedia ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia. Sabang sampai ke ujung. Indonesia ini kan luas Mbak. Indonesia ini tidak hanya di tempat kita ini saja. Betul Pak. Sangat luas sekali. Dan kita harus siap dimanapun. Karena saya selama 26 tahun jadi tentara nggak pernah dinas di kampung halaman Mbak.
Oh ya. Selalu di kampung orang. Karena itu udah risiko kita sebagai prajurit. Izin Pak, kampung halaman Bapak? Saya di Padang, Mbak. Di Sumatera Barat, tetangga Aceh lah. Iya, Sumatera Barat nih. Mana nih pendengarnya nih, pemirsa Sumatera Barat? Boleh nih langsung aja nih. Saya orang Sumatera Barat, tapi saya dinas di Bali, saya dinas di Papua. Sekarang saya di Bumi Tuku Umar. Jadi sebagai prajurit harus siap ditempatkan di mana saja. Betul. Jangan jadi tentara, jadi prajurit. Dinasnya berharapnya di kampung halaman. Kalau tidak dapat di kampung halaman, resign, kan sayang. Betul. Sayang. Jadi memang itu persyaratan yang harus dipenuhi, siap ditempatkan di mana saja. Nah, itu ya, digarisbawahi, siap ditempatkan di mana saja gitu ya. Jadi untuk pendengar dan juga pemirsa, bagi adik-adik yang mau menjadi TNI, nah ini tadi ya, udah ada persyaratan umumnya seperti apa, terus yang khusus juga seperti apa, terus juga untuk di tahun ini tuh istimewa sekali karena memang secara usia ada penambahan, secara tinggi badan juga. Kalau dulu tuh tinggi badannya ya Pak ya, tadinya tuh kita sudah membahas kalau untuk tinggi badan dulunya tuh 163 itu mentoknya ya Pak ya. Iya, betul. 163 sekarang bisa 158 seperti itu ya Pak ya. Betul 158. Baik Pak, ini kan kalau kita mau jadi TNI tuh Pak, Dharma tuh sering ya lihat tuh kalau biasanya ya kayak adik-adik kita gitu. Dia tuh olahraga tuh, lari seperti itu ya. Apa lari gitu, terus nanti mau renang seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih Pak kiat-kiat yang harus dijaga ya untuk baik itu secara fisik, makanannya seperti itu supaya nanti bisa dengan mudahnya seperti itu ya mengikuti step-step menjadi seorang prajurit TNI. Yang disiapkan banyak Mbak, jadi tidak hanya fisik saja. Jadi materi tes itu kalau jadi prajurit ini cukup lengkap karena jadi tentara itu memang harus benar-benar sehat. Secara fisik untuk calon yang ada tindik tuh cowok ya dan punya tato itu pasti tidak akan diterima. Oh, nggak bisa. Jadi adik-adik yang memang bercita-cita jadi prajurit ya kalau pengen ikut style gagah-gagahan ya pakai tato, pakai tindik, satu profesi sudah pasti kalian tidak akan bisa masuk. Jadi sayang sekali. Kemudian bisa ya, Pak, tidak bisa Mbak kalau yang menggunakan tindik ataupun tato, kecuali di daerah khusus yang memang itu karena budaya. Di daerah tertentu yang memang karena adat istiadat di wilayah tersebut. Tapi Pak izin kalau misalkan nih ada yang tato Pak. Betul. Kalau tindik kan tuh nggak bisa hilang biasanya. Tapi kalau tato kan bisa dihilangin tuh. Nah itu misalkan seberapa hilang juga tetap terlihat. Oh tetap nggak boleh seperti itu. Boleh. Tetap tidak boleh. Jadi adik-adik jangan ya, jangan tato-tatuan ya. Betul. Jangan tindik-tindikan, khusus untuk yang cewek yang boleh tindik. Iya. Tes kesehatanmu lengkap Mbak, baik fisik luar maupun fisik dalam. Jadi kalau ada penyakit bawaan, penyakit menular, penyakit yang sangat berisiko terhadap pendidikannya, pasti tidak akan diluluskan juga. Ada EKG, ada mungkin asma atau penyakit menular lainnya, itu pemeriksaan kesehatan kita kan detail Pak. Detail. Jadi memang dari awal kita memang harus jaga kesehatan. Kemudian juga kemampuan fisiknya kan juga harus lari ada batas nilai minimalnya, kemudian berenang juga ada batas jarak yang harus ditempuh. Jadi prajurit memang harus bisa fisiknya harus bagus, kemampuan fisiknya, berenangnya, kemudian juga secara kesehatan juga harus prima, harus maksimal. Seperti itu. Betul. Jadi kalau lari itu Pak berapa ininya? Lari 12 menit itu minimal 2100 Mbak. Oh lari itu betul. Setiap ini dalam 12 menit. 12 menit di setiap hari? Saat seleksinya, materi seleksinya. Untuk materi makanya adik-adik yang akan masuk tentara ini dia berlatih setiap hari yang Mbak lihat tadi itu. Iya benar Pak. Semua standar-standar ini di website itu ada di situ Mbak. Jadi kalau memang sebenarnya tes tentara itu lebih gampang daripada tes UMPTN Mbak masuk kampus. Karena bocornya sudah A1 sudah jelas. Kamu harus punya kemampuan segini kan sudah jelas Mbak. Tinggal menyiapkan diri melewati kemampuan tersebut. Jadi kalau kemampuan standar saja nggak dapat, ya jangan berharap lulus karena dari sekian ribu kandidat yang memenuhi standar itu pasti banyak.
Betul. Pasti banyak. Nah, nanti kita lihat di kesehatannya, di akademisnya, ataupun materi-materi seleksi yang lain. Demikian, Mbak Dharma. Baik, menarik sekali perbincangan kita untuk sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Namun untuk saat ini kita jeda dulu sejenak ya, berhubung sudah saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk Melabuh dan sekitarnya. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan kembali selepas azan asar berkumandang berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji,
yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh. Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh. Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita tadi jeda sejenak berhubung azan asar sudah berkumandang untuk Melabuh dan sekitarnya, dan kembali bersama Dharma sebagai presenter ya, bersama Dharma, dan tentunya juga masih bersama narasumber kita untuk sore hari ini yang pastinya tidak asing di indera dengar Anda yang menyaksikan mendengarkan melalui frekuensi 97 FM dan juga tidak asing ya di layar kaca Anda. Bagi Anda yang menyaksikan kami melalui live YouTube RRI Melabuh, dan yang pastinya untuk narasumber kita bersama Bapak Danrem 012 Teguh Umar, Kolonel Infanteri Beni Rahadian SEM Han. Kita berbicara terkait menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Baik, tadi Pak kita sempat ini ya Pak ya, sempat jeda sejenak dulu. Nah ini masih ada kelanjutan terkait tentang materi seleksi nih. Apa saja yang harus dipersiapkan ya oleh calon-calon prajurit kita, calon-calon nantinya ya. Mudah-mudahan ya benar nih calon prajurit. Calon prajurit betul. Calon prajurit. Ada yang ketawa nih ya penonton, karena kita Pak rame juga nih penonton nih di studio kita nih, rame nih. Ada berapa nih? Mungkin ada 50 orang ya, bukan 50.000, 50 orang. Betul. Di luar sana juga tadi ada Dharma terima juga ya, ada pesan-pesan singkat juga Pak. Mau bertanya tapi malu gitu. Tapi katanya penjelasan dari Pak Danrem cukup jelas. Ya, terima kasih ya. Baik, lanjut Pak untuk masih di materi seleksi apalagi nih Pak? Ada jadi memang pengen jadi prajurit itu memang harus menyiapkan diri maksimal ya. Tadi kita sudah bahas tentang kesehatan, tentang jasmani. Kemudian juga ada materi seleksi psikologi, Mbak. Psikologi itu melibatkan Dinas Pesi Angkatan Darat. Jadi emang psikologi prajurit itu harus bagus. Harus bagus karena dia mengawaki alutsista, dia mengawaki senjata. Kalau orang yang psikologinya tidak bagus, justru nanti akan berisiko kepada institusi sendiri. Betul. Ada seleksinya tuh psikologi, Mbak. Dan psikologi ini kan tidak bisa kita atur, kita bohongi, Mbak. Itu sudah nyata profesinya seorang manusia tersebut gitu. Jadi mungkin ada yang fisiknya bagus, kesehatan dalam dan luarnya bagus, tapi pesinya tidak bagus, itu juga akan terdeteksi dan mohon maaf tidak akan diterima juga. Maka memang harus disiapkan seluruhnya. Kemudian juga ada materi MI, mental ideologi. Ini tentang kecintaan kepada bangsa, kepada negara. Jadi TNI ini kan ada institusi untuk mempertahankan negara, Mbak ya. Kalau kita tidak cinta pada negara kita sendiri, gimana kan kita bisa bekerja dengan baik? Maka materi MI, mental ideologi juga materi yang sangat penting selama seleksi prajurit ini. Jadi semua materi-materi tersebut, adik-adik yang ingin jadi prajurit memang harus disiapkan. Kalau tidak menyiapkan diri, tiba-tiba mendaftar seleksi gagal, menggambing hitam yang lain, itu tidak fair lah ya. Karena memang jadi prajurit memang harus orang-orang yang terbaik yang akan kita ambil. Orang-orang pilihan ya Pak ya. Orang pilihan ya, benar-benar. Baik, dan untuk kita berharap ya untuk generasi muda, adik-adik baik itu laki-laki ya atau perempuan, wanita atau pria seperti itu. Jadi jangan sia-siakan waktu seperti itu. Selama masih punya kesempatan, tetap jaga baik itu sikap ya Pak ya, berlaku baik. Karena memang kalau kita sudah ada catatan misalkan kita tersandung masalah gitu ya Pak ya, kriminal gitu. Nah itu juga nggak bisa, jadi nggak usah ikut-ikutan, tetap jaga kesehatan, perilaku tetap baik seperti itu. Nah Pak, tapi kan kalau kita lihat di setiap tahun itu kan animo ya, misalnya antusias dari generasi muda kita ini mau itu menjadi
TNI, yang ceweknya itu sebutannya kalau untuk perempuan tuh Koat gitu ya. Nah ini kan sangat-sangat ramai seperti itu. Banyak yang mau bercita-cita seperti itu. Tapi terkadang tuh masih ada kita lihat Pak, ini memang fakta lapangan ya Pak ya, yang kita dapat gitu, keluhan dari masyarakat. Nah kadang-kadang anak kepingin mau menjadi tentara. Tapi kadang-kadang tuh berat, karena beratnya apa? Beratnya itu nanti dari secara fisik mungkin apapun itu dia mungkin bisa seperti itu. Tapi banyak sekali nih kalau untuk mau jadi tentara itu budgetnya yang harus dipersiapkan itu besar seperti itu. Malahan ada sebagian orang tua rela untuk demi ya namanya kan anak kalau punya cita-cita nggak bisa kita bendung ya Pak ya, karena dia inginnya mau jadi TNI tapi sampai jual kebun seperti itu dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa Pak? Ini kan tadi kita berbicara tentang topik menarik kita di hari ini, makanya ini apresiasi juga ya dari pendengar dan juga pemirsa kita terkait topiknya menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Betul. Seperti apa nih dengan fakta yang kita dapat di lapangan selama ini? Memang ini yang sedang kita berantas ya, karena kita akan rugi juga. Kita terpaksa tidak mengambil prajurit-prajurit terbaik karena berbayar yang Mbak bilang tadi, karena ada oknum-oknum nakal di situ. Namun dari beberapa fakta yang ada yang kita sudah cek juga, kebanyakan yang berbayar ini sebenarnya permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saja Mbak. Kebanyakan si pelaku ini tidak berperan apa-apa. Dia tidak punya kemampuan apa-apa untuk meluluskan atau membantu adik-adik yang dia bawa ini. Tidak ada kemampuan dia. Biasanya dia bawa 4-5 orang yang dia kenal, kemudian dia tidak berbuat apapun. Dia mungkin tinggal gambling saja dari 4 atau 5 yang dia bawa, ini satu masuk saja, dia sudah dapat uang. Padahal dia tidak berperan apa-apa. Ini yang coba kita ingatkan ke seluruh lapisan masyarakat bahwa tidak ada TNI meminta bayaran 1 perak pun kepada seluruh kandidatnya, seluruh calon-calon prajuritnya yang berjuang untuk menjadi seorang prajurit tadi. Jadi di sini kita juga saya bacakan Mbak ya untuk nomor WA-nya ya. Jadi saking geramnya pimpinan TNI Mbak, kita udah sering sampaikan tidak ada berbayar, ternyata ditemukan juga pengaduan-pengaduan sehingga pimpinan membuat tempat pengaduan langsung. Tempat pengaduan langsung. Jadi kita pastikan menjadi prajurit itu gratis, tidak berbayar. Siapkan kemampuan fisik, jasmani, mental, ideologi dan psikologi masing-masing yang maksimal. Apabila sudah memenuhi persyaratan tersebut dengan hasil yang bagus, ternyata masih ada oknum ataupun siapalah itu yang meminta sejumlah uang kepada adik-adik sekalian, langsung WA saja ke nomor ini. Nomornya Pak boleh disebutkan nggak? Ini mungkin adik-adik yang ikut mendengar podcast ini agar dicatat benar. Sayang adik-adik sekalian sudah berjuang ternyata terganggu dengan hal-hal seperti ini, bisa langsung menghubungi di nomor 0813 10500074. Saya ulangi untuk nomornya 0813 10500074. Jadi kalau ada adik-adik sekalian, bapak ibu yang putra-putrinya mendaftar prajurit dan ada yang mintain uang, laporkan ke nomor ini. Siapa yang minta, berapa dia minta, pasti kami tidak lanjuti. Tidak mungkin tidak, karena kita pengen dapat orang-orang terbaik untuk jadi prajurit untuk mengawaki Angkatan Darat ini. Demikian Mbak Dharma. Iya Pak. Baik, nah ini kan sangat-sangat apresiasi nih yang pastinya untuk program kita ya, dialog sore hari ini bersama Pak Danrem. Ini jelas sekali untuk pendengar dan juga pemirsa, Anda pasti sudah mencatat ini ya nomor-nomor tadinya nomor kontak yang bisa dihubungi di 0813 10 500 74. Itu jika memang ada yang bermain-main di luar sana seperti itu, apalagi nanti membawa-bawa nama TNI. Waduh, boleh nanti kita yang urus, tapi harus siapkan budgetnya segini, nanti kalau lewat segini gitu ya, istilahnya tuh
itu udah itu yang berkembang di masyarakat Mbak ya, kayak gitu ya? Iya Pak, benar. Waduh, kasihan sekali. Istilahnya ada DP-nya dulu gitu ya. Sebenarnya itu tidak ada. Nah ini langsung ya sudah kita dengarkan klarifikasi langsung oleh narasumber kita sore hari ini bersama Bapak Danrem 012 Teguh Umar. Jadi nggak usah sungkan-sungkan ya untuk pendengar dan juga pemirsa, Bapak Ibu, jadi nggak perlu jual-jual kebun lagi seperti itu. Atau kadang-kadang Pak ya, mungkin apapun harta yang berharga demi anak. Betul, itu karena kan ini memang sangat menjamin dan tugasnya pun mulia seperti itu. Betul. Pastilah orang tua itu mau seperti itu berkorban, sehingga mungkin kan kita nggak tahu nih Pak. Jadi untuk pendengar kita kan bukan hanya saja di perkotaan, tapi juga di pedalaman. Jadi kalau untuk orang tua kita, pendengar kita, pemirsa kita yang ada di pedalaman, mereka kan kadang-kadang kan agak, mohon maaf ya Pak ya, mungkin tidak begitu paham. Jadi kalau udah disebutkan rupiah di depan nominal gitu, langsung kasih terus seperti itu ya. Nah ternyata itu tidak seperti itu. Baik Pak, ini menarik sekali kalau untuk kita bincang-bincang di sore hari ini. Kira-kira nih Pak, kalau untuk kita bincang-bincang tadi nomornya sudah disebutkan, kalau misalkan tadi step-stepnya ya pendengar ya, untuk pendengar, untuk adik-adik yang usianya 24, oh ini juga ya kita ngasih tahu juga untuk penerimaan yang paling usia yang awal sekali ya Pak ya, yang diterima itu 17 tahun 10 bulan saat buka dik. 10 bulan saat pembukaan pendidikan. Nah, itu saat pembukaan pendidikan itu usianya 17 tahun 10 bulan. Jadi nggak boleh kurang ya Pak ya? Nggak boleh kurang. Nggak boleh kurang, karena itu memang mekanismenya memang harus seperti itu gitu. Baik. Nah ini untuk tinggi juga ini udah sangat-sangat membantu ya. Kita apresiasi nih untuk keluarga besar TNI ya, yang mana sudah memudahkan bagi generasi-generasi muda, calon-calon nantinya menjadi prajurit seperti itu. Kalau dulu tingginya itu harus 163, tapi tahun ini tuh sangat istimewa sekali. Ada dispensasi usianya itu bisa dari 100 tingginya dari 158. Betul. Kalau usia dari 22 sekarang bisa ke 24. Luar biasa sekali. Baik, Pak, ini terkait tadi Pak. Ini kan kita ngobrol-ngobrol, tapi Dharma tahu juga nih, Bapak pasti giatnya tuh padat sekali gitu ya. Tapi terima kasih sudah berbagi sudah sharing, apalagi terkait tentang menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apa nih Pak, ada yang mungkin dari materi kita yang ingin Bapak sampaikan kembali untuk closing kita di sore hari ini? Silahkan Pak. Udah sampai closing gitu ya? Iya. Oh, tapi iya. Bapak mau closing atau enggak? Jadi adik-adik sekalian, bercita-citalah yang tinggi Mbak, bermimpilah yang tinggi. Karena mimpi itu nggak berbayar, mimpi itu gratis. Kalau mimpi tinggi aja nggak berani, apalagi untuk berjuang ya. Dan profesi TNI ini salah satu profesi yang paling mulia. Bukan karena saya seorang prajurit, tidak. Profesi yang paling mulia. Kita bisa seperti ini, bangsa ini bisa ada dan merdeka, yang berjuang saat itu TNI. TNI itu siapa? Rakyat saat itu. Maka moto TNI itu dari rakyat, bersama rakyat dan untuk rakyat. Jadi adik-adik yang memang cita-citanya jadi TNI, siapkan diri dengan baik. Persyaratan sudah jelas, sudah lengkap. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Sudah dibocorkan semuanya. Harus punya kemampuan seperti ini, fisiknya harus seperti ini. Sudah jelas semua, di website juga bisa dibaca detail. Jadi adik-adik yang memang bercita-cita jadi prajurit TNI, siapkan dengan baik sesuai dengan persyaratan yang ada. Yang mau jadi prajurit TNI Mbak ya? Betul. Kalau mau jadi adik-adik mau jadi prajurit TNI, kalau mau jadi prajurit ABRI berarti sudah tua mereka Mbak. Iya, kalau jangan dong ya. Kita kamu yang yang memang yang masih muda-muda gitu ya. Apalagi itu pintar-pintar Pak ya kan. Betul. Memimpin ke depannya nih. Ya kan, biar tongkat estafet itu kan nanti dari Bapak akan ada lagi muncul lagi generasi-generasi yang prajurit yang tangguh yang pastinya. Yang pasti TNI itu tidak berbayar dan saya salah satu saksinya Mbak. Kalau saya masuk TNI itu berbayar, saya tidak bisa di posisi ini. Karena pasti orang tua saya nggak mau bayar juga saat itu. Dan nggak ada kebun yang dijual. Jadi nggak ada. Saya faktanya dari saya masuk tidak berbayar dan saya bisa di posisi ini. Jadi kalau ada adik-adik yang mungkin ada yang minta bayaran, ada wadah untuk mengadu, untuk melapor. Kita siap membantu adik-adik sekalian. Dan ini 24 jam silakan dihubungi aja nih nomor. 28 jam siap Mbak. 24
Lebih ya? Lebih. Jangan 28 Pak, 24 Pak. Iya, tapi ini khusus untuk pengaduan yang terkait tentang jika ada yang masih berani bermain-main seperti itu, betul. membawa-bawa nama TNI, ya, seperti itu ya, dan itu akan ditindaklanjuti ya Pak ya. Pasti kita akan proses hukum kalau memang itu kita ketahuan, dan memang dari dalam kita akan proses, dari luar juga kita akan buat pengaduan polisi juga. Baik Bapak, terima kasih sekali untuk ngobrol kita di sore Terima kasih, hari sama-sama, ini. Mbak. Iya, tapi sebelum kita pamit nih Pak, apalagi sih Pak ini untuk ada kegiatan mungkin program kedepannya nih di titik puncak titik HUT TNI yang ke-80 nih, nanti tepatnya di tanggal 5. Mungkin ada kegiatan apa lagi nih Pak? Kalau kegiatan seperti yang sampaikan di depan tadi itu tetap berlanjut Mbak, beberapa kegiatan kita sosial, kemudian juga ada turnamen mini soccer dan rap cup yang lagi berlangsung di sini. Mudah-mudahan itu bisa meramaikan ulang tahun TNI, dan masyarakat juga ikut menikmati euforia ulang tahun ini. Baik, terima kasih untuk narasumber kita. Kalau kita ngobrol sebenarnya masih mau terus ya Pak ya? Iya, kemarin saya ditantang pantun katanya. Oh iya, itu Pak. Makanya sebelum kita pamit, kita pantun dulu. Harusnya tadi di awal. Oh, di awal harusnya. Jangan, di awal kita jadikan PR. Sekarang di akhir aja gitu. Pantunnya 1, 2 atau mungkin 3, 4, 5 pantun lah, nggak apa-apa. Saya menyiapkan 16 pantun. Dengerin ya Pak. Sebenarnya saya juga mengingatkan adik-adik sekalian yang lagi berjuang buat masa depannya bahwa janganlah berkompetisi untuk jadi yang terbaik, karena yang terbaik itu hanya satu. Tapi berkompetisilah untuk selalu berbuat yang terbaik. Semua punya kesempatan yang sama untuk itu. Luar biasa. Kemudian bagi laki-laki nih, anak-anak muda, adik-adik saya sekalian, ini juga prinsip saya dulu. Jadi kalau kita gagal jadi kita gagal jadi lelaki tampan, berjuanglah untuk jadi lelaki mapan, maka wajah kita akan dimaafkan. Waduh, luar biasa. Saya tutup dengan pantun nggak ya? Pantun Pak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Cakep. Kalau ada umur kita panjang, jangan lupa mandi. Iya. Demikian Mbak. Ini bagus nih pantunnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, jangan lupa mandi. Oh iya, segitu aja Pak? Gitu aja Pak. Aduh, digantung nih kayaknya di sama Pak Danrem ya. Baik, Bapak terima kasih untuk waktu kita. Sama-sama Mbak Dharma, atas waktunya. Mudah-mudahan bisa adik-adik kita termotivasi lagi yang tadinya takut, tadinya ragu-ragu, tadinya umurnya udah lewat, tadinya nggak punya uang. Berjuanglah, kita tunggu pemuda-pemuda terbaik untuk jadi prajurit TNI. Iya, jadi ingat yang kemarin nih Pak, ada yang nggak bisa dirubah sebenarnya ya Pak ya. Apa itu ya? Semua bisa dirubah. Ada satu yang nggak bisa dirubah. Tapi mungkin apakah Bapak ingat ataukah Bapak lupa? Bahaya. Lari malam ya apa? Olahraga yang nggak bisa dilakukan malam hari. Olahraga yang kita kasih nih, ada ininya nih. Siapa tahu nih untuk prajurit calon-calon ya kan? Iya, betul. Apa tadi Pak? Olahraga yang tidak bisa kita lakukan malam hari Mbak. Ayo, mungkin kru kita ada yang bisa nih. Olahraga yang nggak bisa dilakukan malam hari Mbak. Dilakukan malam hari. Ayo, ada yang bisa nggak? Ada yang bisa. Apa sih kira-kira olahraga yang nggak bisa dilakukan malam hari? Lari pagi Mbak. Lari pagi. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, terima kasih untuk waktu Anda sudah menyaksikan kita, sudah mendengarkan, menonton ya. Jangan lupa apapun ya tadinya topik menarik yang kita hadirkan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ya. Berhubung ini memang kita berbicara dengan Angkatan Darat. Walaupun TNI semua nih lagi merekrut seperti itu ya. Dengan persyaratan yang sama. Persyaratan yang sama, baik. Menjadi prajurit TNI Angkatan Darat adalah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dan tadi nomor pengaduan juga sudah disebutkan. Tentunya bersama narasumber kita untuk sore hari ini ada Kolonel Infantri Beni Rahadian SEM Han. Beliau Danrem 012 Teguh Umar. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak. Dan mohon maaf juga nih untuk pendengar dan juga pemirsa kalau ada mungkin kata-kata dari Dharma nih sebagai presenter ya. Kembali lagi kita hanya manusia biasa, setiap kita punya kelebihan, pastinya kita punya banyak kekurangan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dharma sebagai pembawa acara, presenter untuk sore hari ini undur diri beserta narasumber kita Pak Danrem, kami berdua undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.